Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai menyusun teks fabel. Bagaimana langkah-langkah menyusun teks fabel? Mari kita perhatikan. Yang pertama, menyusun teks fabel. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks fabel, yaitu struktur teks dan penggunaan bahasa. Kedua aspek ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan mutu cerita. Yang pertama, kita lihat dulu ke struktur isi teks fabel. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks fabel terkait dengan struktur teks. Yang pertama, nanti judul. Buatlah judul yang menarik untuk memicu rasa ingin tahu pembaca terhadap isi fabel, yaitu yang pertama ya. Kamu buat dulu judulnya. Kemudian yang kedua, langsung ke tahap orientasi, di mana orientasi adalah paragraf awal ataupun pembuka. Kamu perlu memperkenalkan tokoh cerita, peristiwa yang sedang dialami, dan latar cerita secara ringkas. Kemudian baru masuk ke tahap komplikasi. Ciptakanlah masalah yang mampu memicu konflik serius antar tokoh sehingga kamu lebih leluasa dalam mengembangkan ide cerita. Itu dia tahap komplikasi. Kemudian tahap selanjutnya, klimaks menjadi roh cerita yang sesungguhnya. Cerita fiksi termasuk fabel akan kehilangan daya tarik apabila sang penulis gagal melahirkan klimaks sebagai puncak cerita. Jadi dalam tahap komplikasi itu kamu ciptakanlah klimaks di sana adalah puncak cerita ya. Kemudian baru masuk tahap ke resolusi ya. Akhirnya konflik antar tokoh dengan penyelesaian kisah yang memenangkan tokoh berwatak baik. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kearifan dan kebajikan hidup kepada pembaca, khususnya anak-anak. Dia tahap resolusi. Kemudian kita masuk ke tahap koda. Di sini pada dasarnya pembaca tidak terlalu senang membaca cerita yang terkesan menggurui. Oleh karena itu, usahakanlah jangan terlalu berlebihan dalam menyampaikan pesan moral kepada pembaca pada bagian koda atau penutup cerita. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian B, penggunaan bahasa dalam teks fabel. Bahasa dalam fabel memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan gambaran cerita yang jelas, menarik, dan komunikatif kepada pembaca. Oleh karena itu, gunakanlah kata sifat, kata keterangan, waktu, tempat, dan suasana, atau kata kerja yang jelas dalam menggambarkan gerak-gerik tokoh, latar, maupun tindakan tokoh dalam merespon berbagai peristiwa yang dialami. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.